Salam sidang jemaat, bertemu kembali dengan saya pada hari ini. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang untuk belajar tentang firman Tuhan. Hamba saat ini siap untuk menyampaikan pemberitaan firman ini. Kuasailah hamba-Mu ini untuk bisa berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hamba-Mu, sehingga dengan pertolongan Tuhan, firman yang disampaikan ini bisa diperdengarkan dengan baik kepada seluruh orang-orang yang rindu akan firman Tuhan, dan diberkati oleh firman ini sehingga bisa mengerti maksud dari firman ini, lalu kami bisa semuanya melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam dan oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas pasal 16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Dia. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah." Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Lukas pasal 16 ayat 14 sampai 18 ini, kita bisa melihat bahwa Yesus mengkritik orang-orang Farisi. Bahkan penulis kitab Lukas mengatakan bahwa orang-orang Farisi itu adalah hamba-hamba uang. Kenapa orang-orang Farisi ada kaitannya dengan hamba-hamba uang, saudara? Padahal kita tahu orang-orang Farisi profesinya adalah sebagai pengajar agama. Mereka, golongan Farisi ini dikenal sebagai ahli-ahli Taurat. Orang-orang terpandang yang posisinya penting di dalam keagamaan Yahudi, di dalam sosial masyarakat, sebagai kelompok yang sangat tahu tentang ajaran agama. Lalu profesi utamanya memang rata-rata adalah pengajar agama. Tapi kenapa mereka kemudian ada kaitannya dengan hamba-hamba uang, seperti yang dituliskan oleh Lukas? Tidak lain tidak bukan, saudara, karena profesi mereka mengajarkan ajaran agama, profesi mereka sebagai ahli Taurat, mereka memiliki peran penting untuk mengajarkan ajaran Taurat kepada seluruh umat Yahudi. Dan ternyata, saudara, ketika mereka mengajarkan ajaran Taurat, ajaran yang mereka ajarkan sudah tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan hukum Tuhan yang seharusnya. Ini yang menjadi masalah kenapa akhirnya mereka digelarkan sebagai hamba-hamba uang oleh Lukas. Pengajaran agama mereka bukan lagi ajaran agama yang seperti Tuhan mau, tapi ajaran agama yang mereka ajarkan adalah ajaran agama yang menyesuaikan kebutuhan umat. Sudah bukan rahasia, saudara, dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, umat itu akan lebih senang mendengarkan firman Tuhan yang menyenangkan telinga dan hatinya daripada firman Tuhan yang menegur. Kalau firman Tuhan itu berupa kalimat-kalimat yang meneguhkan, memberi semangat, yang memberi harapan, itu umat paling senang mendengarnya.
Tapi kalau sudah berhadapan dengan firman Tuhan yang menegur, memperingati, mengancam, memarahi, itu umat paling tidak senang, saudara. Hal ini juga rupanya yang menjadikan orang-orang Farisi mengetahui kalau mereka mengajarkan ajaran Taurat yang idealis, yang sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak akan populer, saudara. Makanya dia akan berkompromi bagaimana caranya supaya bisa menyampaikan firman Tuhan sebisa-bisanya lebih menyenangkan hati umat daripada menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau sudah umat senang, hatinya senang, tentu umat akan berterima kasih kepada ahli-ahli Taurat yang mengajarkan ajaran yang menyenangkan itu, dan mereka akan mendapatkan ucapan terima kasih, penghargaan atau honorarium. Hal ini, saudara, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini yang tidak sesuai di mata Yesus, saudara. Kenapa? Pada akhirnya, karena kalau memberikan ajaran yang menyenangkan hati umat itu akan cenderung mendapatkan banyak sekali penghargaan atau honorarium, maka mereka akhirnya berlomba untuk menyenangkan hati umat dengan ajaran-ajaran mereka. Lalu mengabaikan teguran-teguran, hukum-hukum yang memperingatkan umat agar tidak melanggar firman Tuhan. Dan pada akhirnya umat pun karena terlalu suka dininabobokan dengan ajaran-ajaran yang enak terus, dia menjadi umat yang gampangan. Dan akhirnya lama-lama juga anti untuk mendengarkan teguran-teguran supaya hidup mereka lurus. Ini yang berbahaya, saudara. Akhirnya ini tidak sesuai lagi dengan yang diinginkan Tuhan. Ini yang dikritik Yesus. Tapi apalah daya, saudara, kalau kita lihat di dalam nas ini, kritikan Yesus bagaikan sesuatu yang tidak terlalu penting bagi mereka. Karena apa? Karena mereka sudah terlalu nyaman di posisi mereka. Mereka sudah menjadi kelompok yang populer, berpengaruh di tengah masyarakat, dan masyarakat kebanyakan juga lebih mau mendengarkan mereka. Jadi ketika Yesus mengkritik, bagi orang-orang Farisi ini bukan sebuah kritikan yang bisa menyadarkan hati mereka yang sudah melenceng dari firman Tuhan, tapi mereka berbalik menyerang Yesus dan menghina Yesus. Menganggap bahwa Yesus terlalu idealis, Yesus tidak sesuai dengan zaman. Kalau kamu terlalu idealis Yesus, kamu tidak akan bisa hidup nyaman di dalam dunia ini. Kamu harus kompromi supaya hidupmu nyaman dan kamu bisa aman di dalam dunia ini. Saudaraku, inilah pilihan-pilihan yang mencelakakan yang seringkali dipilih oleh hamba-hamba Tuhan. Tugas hamba Tuhan itu berat sebenarnya. Karena dia adalah penggembala yang mengarahkan agar domba-domba, yaitu umat-umat Tuhan, selalu berada di dalam kandang yang diinginkan Tuhan. Yaitu ajaran, kehidupan, lingkungan yang diinginkan Tuhan. Yaitu lingkungan kebenaran. Kalau hamba sudah menjadi kompromi, tidak peduli dengan keselamatan domba-domba, ini berbahaya, saudara. Kalau sudah tahu bahwa domba itu menuju kepada jurang, lalu gembala hanya membiarkan saja, ini berbahaya. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, nas ini memperingatkan kita, supaya kita harus hati-hati. Tugas menjadi hamba Tuhan itu berat, saudara. Karena selain merawat domba, tapi juga menjaga domba itu agar tidak keluar dari kandang. Kalau ada domba yang bandel, domba itu harus diberi sedikit pelajaran oleh gembala, supaya dia tidak melenceng dan tersesat.
Tapi memang saudara, teori dengan praktek tidak semudah itu. Apalagi tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Ketika kebutuhan sana sini begitu banyak, kepentingan-kepentingan yang saling berhimpit, hamba Tuhan berhadapan dengan sebuah tantangan yang berat. Tapi sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidaklah mengagetkan apabila hal-hal yang jahat akan cenderung lebih berkuasa daripada hal-hal yang baik. Karena di dunia yang penuh dengan dosa ini, tentunya manusia akan cenderung mencari kejahatan daripada mencari kebaikan. Kebaikan itu bagaikan sebuah perjalanan padang gurun dalam mencari oase. Akan lebih banyak kekeringan daripada sumber mata airnya. Nah, saudaraku, dalam hal ini kita diingatkan agar kita berhati-hati. Ragi-ragi Farisi ini nyata di dalam kehidupan kita saat ini. Hamba-hamba Tuhan banyak juga yang sudah menjadi hamba-hamba uang. Menyampaikan firman Tuhan bukan lagi untuk menyadarkan umat berbicara tentang kebenaran, tapi sudah menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan. Ketika zaman politik, hamba-hamba Tuhan kemudian bisa saja berkhotbah dengan muatan politik. Dan ini harus kita waspadai, saudara. Jangan sampai kebenaran firman Tuhan dikangkangi. Jangan sampai kebenaran firman Tuhan melenceng dari yang seharusnya. Karena di dalam nas ini dengan tegas mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang kemudian dengan mudahnya memodifikasi kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan duniawi, dia sedang menempatkan dirinya sebagai penyesat. Dan hukum bagi seorang penyesat adalah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itu, nas hari ini di satu sisi menegur hamba-hamba Tuhan. Hai hamba-hamba Tuhan, hati-hati. Ketika kamu diberi tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan, jadilah pemberita firman Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Walaupun kebenaran itu pahit, sampaikanlah. Karena kalaupun kamu berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang dengan kamu, lalu engkau dicemooh karena kebenaran itu, ketahuilah sebelum engkau menyampaikan kebenaran itu dan dicemooh, Tuhan Yesus sudah dihina dan dicemooh karena menyampaikan kebenaran. Lalu yang kedua, sisi yang lain adalah, hai umat-umat Tuhan, hati-hatilah dengan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Hendaknya engkau menguji setiap pemberitaan itu dengan seksama. Jangan engkau telan mentah-mentah pemberitaan itu. Kita diberikan akal budi, kita diberikan pikiran, kita diberikan hati nurani, kita diberikan kepintaran dan kecerdasan untuk bisa mengolah setiap informasi yang masuk kepada kita, agar kita bisa mendapatkan sebuah ajaran yang benar. Jangan sampai oleh gara-gara ini yang menyampaikan adalah seorang hamba Tuhan, maka kata hamba Tuhan begini, saya langsung ikuti saja. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, kata Paulus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman hari ini memang tidak menyenangkan karena berisi kritik. Tapi kritik ini adalah untuk kebaikan kita semua, supaya saya dan Anda sama-sama berada di dalam jalan yang benar. Jangan sampai kita terperdaya oleh iblis yang memanfaatkan firman Tuhan untuk menyesatkan kita. Kita ingat, ketika Yesus sedang berada dalam puasa 40 hari, dia pun digoda sebanyak 3 kali oleh iblis menggunakan firman Tuhan, saudara. Kalau Yesus saja bisa digoda oleh iblis dengan firman Tuhan, apalagi kita manusia biasa ini.
Jangan sampai kita digoda dengan mudah dengan firman Tuhan yang berasal dari orang-orang yang punya motivasi terselubung. Oleh sebab itu, ujilah segala sesuatu. Ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, jangan lalu firman itu kita makan mentah-mentah. Kita proses dulu, kita uji dengan seksama. Apakah firman ini benar yang dikehendaki Tuhan, atau jangan-jangan ini iblis yang menyamar untuk menyesatkan kami. Ingat saudara, Adam dan Hawa pun jatuh karena tipu daya iblis. Maka hari ini kita pun harus hati-hati. Iblis tugasnya cuma satu, bagaimana caranya menyesatkan kita. Segala potensi dia akan gunakan untuk menyesatkan kita. Dan jangan sampai kita diperdaya oleh iblis. Salah satu potensi yang bisa digunakan iblis untuk menyesatkan kita adalah melalui hamba-hamba Tuhan. Saya pun saudara secara pribadi sangat takut dalam memberitakan firman Tuhan. Karena yang saya paling takutkan itu jangan sampai ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak menyampaikan firman Tuhan yang benar. Sehingga bukan malah orang-orang saya bawa untuk berada di jalan yang lurus, saya malah bisa membawa orang kepada jalan yang melenceng. Itu yang saya selalu takutkan ketika memberitakan firman Tuhan. Dan saya setiap kali ingin menyampaikan firman Tuhan berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Roh Kudus yang menguasai saya, agar saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberikan keberanian menyampaikan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Karena itulah hakikat kami, para hamba-hamba Tuhan, harus menyampaikan kebenaran sebagaimana adanya. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua sidang jemaat. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang waspada dan hati-hati. Tidak dengan mudah terperdaya oleh rayuan, godaan, dan muslihat iblis. Dan kalau kita pun berhadapan dengan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, hendaklah kita juga tidak hanya mendengarkan firman Tuhan itu, tapi kita benar-benar menguji, merenungkan, memahaminya, lalu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman ini memberkati kita semua dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Pemberitaan juga sudah disampaikan. Pimpinlah kami agar kami menjadi orang-orang Kristen yang jernih pikiran, yang jernih hati kami, yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan bijaksana. Tidak menjadi pendengar firman Tuhan yang asal terima saja, tapi menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan di dalam hikmat pimpinan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami tahu mana yang harus kami kerjakan. Kami tahu mana yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan. Dan kami terjaga di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman ini. Biarlah kami senantiasa mendapatkan firman-firman yang baik setiap hari. Tapi juga firman-firman yang mengingatkan dan menegur kami setiap hari, agar kami tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk semua pemberitaan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.